Saya sempat ngomong sama orangnya lewat WhatsApp. Si yang dijebol 600 juta ini? Yang korban mengaku kena hack 600 juta ini. Oke, ngomong apa? Saya ngomong, ya udah deh, kerugiannya berapa? 35.000 sekian USDT, kita ganti aja. Terus tahu jawaban dia apa? Apa? 3M ya. Hah? Masuk pemerasan dong? Kita kasih solusi. Selalu banyak dizolimi atau mungkin banyak penyerangan terhadap Indodax. Akhirnya CEO Indodax buka suara. Wah, Koko William. Terima kasih sudah diundang di Waduh, sini. seru nih. Kehormatan. Berarti yang kedua ya, kan sebelumnya diundang sama OJK. Iya. Itu OJK panggil Indodax buntut kasus dana member lenyap. Saya dapat laporan termasuk mention ke saya 600 juta loh. Betul. Dana nasabah Indodax. Anda jangan begitulah sama nasabah. Loh. Ini beliau mau klarifikasi loh, seru loh. Gini, dunia kripto, industri kripto, kita tahu cryptocurrency apa segala macamnya. Saya pribadi jujur tahu dari Timothy Ronald karena nyicil Bitcoin 100 juta per bulannya. Saya nggak lagi bilang bela siapa, tapi sekarang Skyholic sama Timothy Ronald kan lagi perang. Nah, berarti Anda juga harus tanggung jawab. Kenapa jadi kita? Tapi it's okay. Ya, seru kita bahas ya. Ya. Ini langsung saya klarifikasi ini boleh ya? Boleh. Okay. Silakan. Nggak, jadi memang kita tahu lah ini berita kemarin memang lumayan rame. Dan termasuk ada akun gitu lah, akun anonim yang berusaha goreng berita ini gitu. Kalau kita di internal sih kita anggap ini black campaign. Tapi memang posisi kita di Indodax ini susah. Karena yang kita yakini di Indodax ini adalah kasus phishing atau pencurian account takeover. Pembenaran Anda mungkin. Nah itu bisa dibuktikan. Dari? Memang di internal kita log kita punya semua. Jadi memang ada proses withdrawal di mana sebelumnya itu kan akun ada orang yang login gitu kan, ada IP-nya, ada OTP-nya, ada semua trace itu ada di log kita sebetulnya. Ya, maka dari itu dari awal statement kita adalah ini adalah korban phishing atau account takeover. Phishing yang dimaksud berarti yang bersangkutan ngeklik link sembarangan bisakah, atau di handphonenya kecuri kah, atau ada virus kah, malware? Nah, kalau menurut kita sih bisa bermacam-macam gitu. Ya, memang kita tidak bisa ketahui dengan pasti. Karena gini, di log yang pasti di log kita itu transaksi dilakukan secara sah. Ada OTP segala macam. OTP itu kan ada OTP email, ada OTP SMS, ada OTP Google Authenticator, WhatsApp. Itu semua bisa dipenuhi sama orang yang withdraw. Ya, password apa segala macam semua bisa lewat. Jadi menurut kita ini sah. Nah, cuma bagaimana kalau memang ini akun diambil sama orang, bagaimana si hacker ini bisa mendapatkan OTP, itu kan memang kita tidak punya kapasitas untuk mengetahui sejauh itu. Untuk bisa tahu sejauh itu ya memang harus dilihat HP-nya atau laptopnya gitu kan. Dimana itu bukan kewenangan kita. Sebetulnya kita pernah mediasi dengan si korban ini. Kita minta gitu, boleh nggak kita lihat infonya atau laptopnya gitu. Ternyata dihapus semua di aplikasinya. Kata siapa dihapus semua? Ya kita minta barangnya nggak dikasih, katanya aplikasinya sudah dihapus gitu. Lo kan belum dikasih berarti kita sudah ketemu. Iya. Tapi ngelihat langsung di handphone nggak ada apa-apa. Tahu dari mana kalau itu udah nggak ada dihapus? Kantor, bawa lawyer waktu itu. Ya udah kita diskusi gitu. Kita diskusi menurut kita ini lognya ada semua gitu kan. Memang tercatat ada aset yang dijual di account dia. Ada login, kemudian setelah login ada beberapa aset yang dijual, kemudian di withdrawal, ditarik. Ke akun mana? Ke rekening siapa? Ke address kripto, bentuknya USDT. Oh, ke address ya, ke alamat ya. Ke alamat. Nah, jadi menurut kita ini account takeover. Kalau memang ini benar ya pengakuan dia ya, menurut kita ini akses yang sah. Maaf, saya potong. Bisa terjadi nggak kalau oknum? Ini kasusnya secara general dulu deh ya. Jangan yang spesifik ke pemilik akun yang namanya, yang saya tahu adalah Jason apalah bla 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 itu akhirnya dia katanya 600 juta hilang gitu ya. Nama aslinya bukan Jason juga. Tapi ya saya nggak boleh disclose lah nama member. Tapi nama akunnya Jason kan? Nggak, yang namanya Jason itu yang viral di iya, TikTok. oke. Tapi sebetulnya nama orangnya bukan. Oke. Nah,
Bisa jadi nggak? Ini secara global dulu deh. Ada orang ngaku-ngaku bukan kena phishing ya. Kalau kena phishing berarti udah tahu dong kalau dia ngeklik sembarangan atau kecuri. Misalnya handphonenya begitu dicek di lognya itu adalah ada transferan, tapi ternyata sebenarnya dia transfer ke adiknya sendiri atau? Ada possibility, cuman kita nggak mau negative thinking seperti itu. Karena si korban ini kan, ya gimana pun kita sebagai perusahaan, kita mesti punya empati juga lah. Oke. Ya kan? Ya menurut keyakinan kita ya, dari segala bukti yang kita kumpulkan, ini adalah akses yang sah. Karena OTP-nya semuanya. Kalau menurut korban, ini adalah hacking gitu misalkan, account takeover, ya ini tinggal bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa phishing. Phishing artinya dia klik link sembarangan, dia masukkan username password, dia masukkan OTP ke website yang sudah dikontrol oleh hacker. Kemudian karena hacker mendapatkan OTP dan passwordnya dipakai untuk account takeover. Atau bisa juga social engineering. Artinya orang tipu-tipu, misalkan menawarkan investasi, itu kan banyak tuh di sosial media ataupun di Telegram, WhatsApp kan sering dikontak. Saya dari apalah, kadang bahan nama Indodax juga gitu, atau apapun gitu. Kan sering orang ngaku-ngaku gitu kan. Bisa investasi, menawarkan keuntungan 2 kali lipat atau apa gitu. Kemudian berikan passwordnya, berikan OTP-nya, itu juga bisa. Atau device mereka memang kena malware. Ya kalau udah kena malware habis semua. Artinya semua aktivitas dia kan bisa dilihat sama hacker, kena malware. Ya memang bisa macam-macam. Tapi untuk kita, si hacker ini pakai metode yang mana kita nggak bisa tahu. Kecuali kita dikasih infonya, kita dikasih infonya supaya kita bisa audit. Oke. Ini kita kelarkan dulu ya mengenai yang kebobol 600 juta tersebut sebelum nanti sampai obrolannya di Skyholic juga kena penyerang Anda. Nanti menurut saya memang ya disayangkan lah. Kita juga sedih lah ada member yang kecurian gitu kan. Terus upaya Indodax ngeganti nggak? Karena nggak ada bukti-bukti yang kuat. Nah itu, kalau di internal kita anggap ini kan aksesnya sah. Kalau kita ganti, ini akan menjadi potensi fraud. Dan ini kita diwanti-wanti oleh banyak orang. Kalau kita ganti, nanti ratusan orang bakal bilang saya kena hack. Oke. Padahal OTP-nya bener, padahal password-nya bener. Ngaku-ngaku kena hack. Oke. Kan semua minta ganti. Cilaka lah kita. Gitu. Oke. Nah itu yang tidak kita maui. Jadi yang gantung aja? Atau sudah damai? Sebetulnya saya nggak enak ngomong ini. Kenapa? Bukan aku. Nggak apa-apa lah. Ada apa emang? Jadi ini bukan pertama kalinya di sini. Ya, pertama kali di sini. Tolong detik.com semuanya Detik Finance publikasiin ya. Jadi sebetulnya memang akhir tahun lalu itu saya agak desperate lah. Karena masalah account takeover ini kan beritanya ditiup terus nih sama si korban. Oke. Sampai menurut saya di titik ini menjadi masalah reputasi Indodax. Oh iya. Jadi saat itu memuncak, saya udah ya udahlah. Mungkin ini saatnya kita ganti rugi gitu. Oke. Kita hitung bukan sebagai ganti rugi, tapi biaya marketing. Di mindset saya seperti itu. Ini biaya marketing aja supaya nggak di black campaign gitu. Oke. Saya sempat ngomong sama orangnya lewat WhatsApp. Si yang di jebol 600 juta ini? Yang korban mengaku kena hack 600 juta ini. Oke, ngomong apa? Saya ngomong, ya udah deh. Kerugiannya berapa? 35.000 sekian USDT gitu kan. Kita ganti aja. Terus tahu jawaban dia apa? Apa? 3M ya. Hah? Masuk pemerasan dong? Bukan saya yang bilang. Hah? Oh. Ini kalau ada orang hukum yang tahu coba komen di bawah ya. Kan kalau ada kerugian udah kesebut 600 juta, ya berarti kan gantinya pun ya senilai yang sama. Menurut saya seperti itu. Karena titik konten-konten sosial media di TikTok yang dia kasih tahu juga 600 juta kan sebetulnya. Iya, tahu. Saya baca juga. Ada buktinya. Bukti apa? WhatsApp-nya? WhatsApp. Boleh dimunculin. Janganlah. Nah itu sebetulnya. Nanti ada salah lagi. Mana buktinya? Kan nggak bisa dibahas ya. Bisa aja gue. Tapi buktinya ada semua. Ada semua? Kalaupun ini berkasus hukum akan saya berikan.
Oh, jadi masih ada upaya dari Indodax memaafkan. Jadi posisinya gini, kita sebagai perusahaan finansial ya, apalagi perusahaan finansial yang retail, kita pasti tidak mau punya sengketa dengan nasabah. Oke. Karena ini reputasi buat kita. Nanti kalau kita, oke lah, menurut kita di posisi yang benar. Oke. Di segi hukum, menurut kita juga ini benar, gitu kan. Mhm. Tapi kalau kita kasuskan nasabah, nanti kan apa ya, image bahwa masa berantem sama nasabah, nasabah dikasusin itu kan nggak enak. Oh gitu sih, padahal sebelumnya juga lu dapetin cuan dari nasabah nih. Betul. Misalnya tapi fee exchange misalnya. tapi seperti sekarang ya udahlah, kita terpaksa membela diri karena menurut saya isunya ini udah seperti ini gitu kan. Oke. Kalau saya tidak klarifikasi, ini masalah reputasinya semakin besar. Jadi dengan sangat terpaksa saya kasih sedikit informasi seperti ini. Waduh. Memang industri exchange ya di aplikasi kita tahu semua ya, salah satunya Indodax, atau tarik lebih ke atasnya lagi adalah industri cryptocurrency, Bitcoin. Memang belakangan ini kan lagi ramai sekali ya terkait dalam hal ya apalagi nampung duit, udah pasti izin Bapepti, OJK misalnya. Yap. Ini kan memang sensitivitasnya tinggi sekali gitu ya, bahwa aduh agak ngilu-ngilu nih, apalagi sifatnya mengagregasikan pihak A atau pihak pertama dengan pihak kedua, jual beli, agregatornya marketplace juga mirip-mirip gitu kan. Memang agak tricky banget nih. Jadi saya nggak tahu deh, ini agak keluar jalur dikit ya, kok. Izin-izin yang ada di OJK apa segala macam itu memang kayak semacam, kalau saya punya travel umroh ya, kalau mau buka GSA anyway lah, itu kan harus ada kayak semacam bank garansi misalnya. Kalau di exchange juga ada bank garansi nggak sih? Kayak 20 miliar, 30 miliar, sampai ratusan miliar misalnya. Kalau kita modelnya gini, jadi untuk buka exchange, kalau di OJK itu namanya pedagang aset kripto, itu harus setor dulu minimal 100 miliar sebagai modal dasar. Apakah itu termasuk Modal bank di store. garansi? Bukan. Belum, itu belum. Oh, oke. Ini minimal modal 100 miliar. Tapi di luar itu, semua dana yang disetor oleh nasabah, baik itu rupiah maupun kripto, itu kita titipkan. Jadi bukan kita yang pegang. Rupiahnya kita titipkan ke clearing, kriptonya kita titipkan namanya custody. Oke. Jadi kita nggak pegang barang. Serius? Waktu kemarin ada penyerangan ke Bapak Oscar Darmawan, founder Indodax. Ya kan pasti Anda juga bersahabat dengannya. Itu kan katanya megang duit apa segala macamnya. Jadi klarifikasi gimana ya? Gini. Exchange megang duit nggak? Karena banyak influencer bahkan kita megang duit kita sendiri. Masa nggak megang duit? Oh iya. Saya buat apa kerja kalau nggak megang duit? Oh iya. Tapi sebenarnya exchange kan, ya ada juga yang ngomong katanya nih wanti-wanti nanti akan terjadi pada exchange lokal. Bahkan ini namanya juga tersohor juga nih. Oh itu kan dituduhkan ke siapa kita nggak tahu ya? Oh iya, maksudnya kan kebetulan kan Anda memang CEO dari salah satu exchange di Indonesia. Cuma cara main kita, bukan cuma Indodax lah, di semua crypto exchange di Indonesia itu ada aturan. Semua dana rupiah, atau kita nyebutnya fiat kalau orang kripto, itu kita titipkan 100% di clearing. Jadi benar-benar dititipin ya? Clearing kita yang ada sekarang namanya clearing KKI. Clearing Kripto Indonesia apa? Clearing Komoditi Indonesia, saya lupa. KKI. 100% kita titipkan ke situ. Jadi dana nasabah itu 100% bukan di Indodax atau di crypto exchange yang lain. Jadi kalaupun misalnya ada terjadi kecolongan, hilang apa segala macamnya bukan tanggung jawab Indodax atau exchange. Nah, kalau masalah tanggung jawab ini tergantung. Ini memang celahnya di mana? Bisa aja, ya tetap Indodax bertanggung jawab, bukan berarti nggak tanggung jawab sama sekali. Ngeganti. Tapi fisik duitnya ada di clearing, itu yang mesti jadi fondasi dulu. Fisiknya, uangnya ada di clearing. Kemudian clearing dan bursa itu melakukan cek setiap hari, bukan setiap hari, real time. Setiap transaksi harus dicatat sama mereka, terlapor ke mereka. Kemudian mereka akan ngecek, artinya saldo lu segini, saldonya Indodax segini. Saldo exchange A, exchange B, exchange C segini. Artinya lu harus punya duit segini. Terus dicek di clearing. Bener nggak Indodax ada 2T gitu misalnya. Kalau 2T, match. Berarti oke. Clear. Kalau kripto, itu 70% dipegang oleh custody, 30% dikelola oleh exchange. Gitu. Dikelola tuh maksudnya berarti megang duit kah?
atau apa nih definisi kelola nih? Biar nggak ada fitnah lagi nih. Disimpan oleh exchange. Disimpan, tapi sewaktu-waktu boleh diputar. Itu kalau Indodax kita sama sekali tidak menggunakan dana 30%-nya. Emang ada yang menggunakan? Kalau exchange lain saya tidak berhak menjawab. Tapi ada yang diputar. Saya tidak tahu. Kalau diputar ada pelanggaran di mata OJK? Anda sepertinya menyimpan sesuatu. Saya nggak bisa jawab. Kita nggak usah sebut exchange Cuma nama-nama. secara aturan, memang yang wajib disimpan oleh lembaga custody itu 70%. Iya, 30% artinya dikelola sama exchange. Nah, 30% itu boleh diputar. Secara aturan ya, secara aturan disimpan oleh exchange. Disimpan. Nah, ini jangan sampai bias nih maksudnya. Disimpan tuh maksudnya dikelola, disimpan itu boleh diperdagangkan, dilipat gandakan, itu banyak makna. Saya nggak tahu bagaimana exchange lain ya. Saya nggak tahu ya. Iya. Tapi Ya, kalau di Indodax sih kita hanya menyimpan. Oh, sebut saja oknum. Kalau oknum dipakai. Mungkin bisa ya. Itu makanya sering terjadi. Makanya ada beberapa yang menyuarakan exchange lokal, megang duit, nasabah, kan macam-macam tuh. Lah oleh sebab itu kita bikin POR, Proof of Reserve. Apa itu? Proof of Reserve itu kalau di kripto semua reserve, semua aset yang kita miliki itu kan bisa dilihat oleh publik. Asal publik tahu address-nya. Kalau centralized exchange, semua yang di wallet kan bisa dilihat oleh publik. kalau tahu alamatnya. Kalau tahu alamatnya. Nah, kita publikasi alamatnya. Semua address kita publikasi. Oke. Jadi semua masyarakat itu audit kita, bukan cuma OJK, bukan cuma bursa. Masyarakat juga bisa audit kita. Oke. Dan kita satu-satunya di Indonesia yang POR-nya ada di CoinMarketCap. Oke. CoinMarketCap itu directory semua exchange dan semua kripto di dunia. Kelihatan berarti. Kelihatan. Ini menarik ya, kok. Jadi kalau berbicara Indodax kan banyak sekali akhirnya diberitakan belakangan-belakangan ini kan. Macam-macam lah dari kasus A, B, C, D. Sampai yang saya amati terkait yang Anda buka-bukaan proof of reserve. Ya. Sadar juga kan ini rame lagi gara-gara nih lihat Indodax buktikan proof of reserve atau POR tembus 18 triliun. Jadi ini adalah uang nasabah, bisa dibilang mungkin kalau bahasa saya perputaran transaksi yang terjadi di Indodax. Ini aset nasabah yang dititipkan ke Indodax. Ya. Sebentar, ini Tapi tadi ujungnya ya, kan saya udah terangkan tadi bahwa sebetulnya nyimpennya ke custody yang 70-30 tadi. Oke. Tapi ini sebagai bentuk transparansi, kita tidak hanya tunjukkan ke bursa dan OJK. Kita tunjukkan juga ke masyarakat supaya semua orang bisa audit. Wow, seberani itu Indodax. Oke, menarik. Tapi mungkin Anda bisa dikatakan menarik di mata audiens, tapi belum tentu melewatan persidangan seorang diri kasih solusi. kata dia, ya elah, apalagi ini tempat apa sih? Ini tempat pengakuan dosa kalau Anda tahu. Jadi gini, enggak, gini. Saya nggak lagi bela siapapun ya. Dalam hal ini mungkin kedengaran narasinya seakan-akan bela Skyholic. Bukan. Tapi gini, saya apresiasi lah Anda berani buka-bukaan 18 triliun. Saya juga nggak tahu, kayaknya kalau sebesar ini mungkin Anda paling besar kali ya? Di Indonesia? Iya. Ya pasti paling besar kita di Indonesia. Oke, sebentar. Berarti kan dari buka-bukaan ini, kalau ngomongin rank atau top, itu kan kita ambil top 5. Dan Anda buka juga kan? Terbuka secara lebar. Nah ini, oke. Sebentar ya teman-teman ya. Pertama kita lihat, nggak apa-apa, zoom aja, zoom. Di sini dibuka langsung sama Indodax ya? Oke, karena niat hati pengen transparansi. Tapi kita telah ini menurut terawangan saya aja ya. Bitcoin 34,50%, KRD 27,44%, Ethereum 6%, XRP 6%, Doge 3%. Oh, oke. Dan lain-lain itu adalah 21%. Artinya, kalau saya menjadi nasabahnya Indodax, berarti ini ada kontribusi saya. Betul. Harus clear dulu nih. Iya. Berarti semua yang melakukan transaksi jual beli yang ada di sini, ini asetnya ya? Justru itu yang mau kita lakukan sebagai bentuk transparansi. Kalau member itu dananya aman, kita kasih semua address kita. Wow. Ini loh, ada asetnya di sini. KRD. Ini ada KRD. Bitcoin, ini ada Bitcoin. Nah, memang ini yang diperdebatkan sama beberapa account. Sebentar, langsung kita bahas aja nih.
Bitcoin oke lah. Ya. Ya kan ada yang mungkin punya saya, ada mungkin punyanya Timothy Ronald, ada mungkin punyanya Skyholic juga. Ya pokoknya praktisi-praktisi kripto lah. Ya apapun itu, siapapun itu. Ethereum oke lah. Ya. XRP, ya. Saya juga ada. Doge saya nggak ada. Oke. Ya tapi saya tahu lah namanya Doge itu ya. Tapi saya mencium-cium aroma-aroma yang kok top 2-nya kok KRD ya. Sebentar, ini koin micin kan? Jujur ya, saya baru dengar sekarang. Oke. Sumpah saya baru dengar Ya. sekarang. Adanya KRD. Ya. Ya, saya juga bukan pengamat koin juga, bukan analis juga. KRD berapa sih? Ini 146 juta US dollar. Gede banget. Betul. Anda maksudnya ngegoreng koin micin ini atau gimana? Wah, ini menyudutkan nih. Loh enggak. saya nanya. Enggak, bukan. Ini silakan Anda bully saya lah karena mungkin ketidaktahuan saya, teman-teman semua yang lagi nonton. Intinya Nora lo Bang KRD kan ini. Iya, tapi gue nggak tahu beneran, gue nggak tahu. saya setuju kalau koin KRD ini bukan koin yang populer. Tuh. Ya. Dan memang tampaknya kalau kita lihat di persentase tadi sangat besar. Di bawah Bitcoin, Iya. Bos. Tapi gini, Gue ngiranya Ethereum loh nomor 2-nya ya, loh. tapi kita sebagai exchange, kita kan diposisikan kita harus simpan kriptonya nasabah sesuai dengan yang mereka punya. Kalau memang mereka punyanya KRD, terus so what? Kan bukan urusan kita. Bukan Anda bermain saya belinya Bitcoin tapi dialokasikannya ke KRD. Nggak boleh dong. Ya kan saya nggak tahu. Mana tahu saya. Tapi manfaatnya buat apa? Buat kita. Iya. Ya kita nggak ada manfaatnya. Pokoknya yang kita harus proof, namanya proof of reserve. Oke. Ya kan? Yang harus kita proof adalah kalau orang punya Bitcoin, simpan di tempat kita ada barangnya. Mana buktinya ini? Kalau orang punya Ethereum, simpan di Indodax, kita punya buktinya ini. Kalau orang punya KRD, kita kasih juga buktinya ini. Berarti kan bisa dibilang salah satu atau nomor 2 yang difavoritkan sama para nasabah Indodax berarti kan KRD kan? Nah, ini yang memang jadi pertanyaan banyak orang. Iya. Kenapa value-nya besar sekali? Jadi Apa coba? screenshot ini kan diambil dari CoinMarketCap. Oke. Jadi Indodax itu satu-satunya exchange di Indonesia yang punya proof of reserve yang di listing di CoinMarketCap. Wow. Satu-satunya Satu-satunya. di Indonesia. Wow. Ya. Dan tampillah semua ini. Dan kemarin memang di CoinMarketCap itu angka proof of reserve tembus 1 billion US dollar. Wow. Atau setara 16 sampai 17 triliun. Oh. Dan fakta itu saya announce, saya beritakan di sosial media. Oke. Punya saya, punya Indodax, kemudian diangkat oleh beberapa media gitu kan. Dan cukup viral, memang. Apa narasinya biasanya? Ya narasinya kita punya proof of reserve yang begitu besar. 1 billion US dollar. Oke. Ya. Memang KRD adalah salah satu yang paling besar di dalam proof of reserve. Karena apa? Ya karena memang CMC-nya memberi harga segitu. Oke. Sebetulnya di Indodax sendiri angkanya tidak sebesar itu. Kok bisa berbeda sama CoinMarketCap? Yaitu bug di CoinMarketCap lah. Oh, ngebug di sana. Lah. Oh. Jadi token KRD itu kalau tidak salah di listing di 2 exchange atau 3 exchange. Selain Indodax, Selain Indodax ada 1 atau 2 exchange lah. dalam luar. Tapi mereka pakai referensi harga, bukan referensi harganya Indodax. Tapi exchange lain. Di mana somehow angkanya jauh lebih besar. Oke. Sekarang memang sudah dinormalize, sudah diperbaiki sama CMC. Jadinya? Jadinya KRD memang tidak sebesar itu secara value. Kalau ngomongin value ini kan ketika mereka sudah konversi menjadi US dollar. Oke. Dikasih angka segitu. Iya. Ternyata harganya salah, bukan segitu. Jadinya yang clear biasanya harusnya berapa? Emang top. Mungkin boleh dibuka sih kalau bisa buka. Wah, ini jadi clear nih kalau dibuka di sini nih. Soalnya khawatirnya kenapa akhirnya jadinya obvious dan kesannya di Indodax yang ngegoreng. Soalnya kan KRD takutnya netizen kiranya, wah Kar Darmawan nih gitu kan. Oscar Darmawan ada inisialnya KRD. Bisa aja. Padahal emang punya siapa sebenarnya? Kok ini punya siapa? Saya nggak tahu punya siapa. Saya nggak tahu Coba punya siapa. buka. Saya mesti ngecek. Iya.
Soalnya mesti ngecek juga nih biar transparansi, jangan sampai akhirnya munculnya Tapi saya simpang seneng siur. loh ada perdebatan ini. Bahkan ke Skyholic dan apa tadi Cryptoholic. Karena orang jadi tahu bahwa exchange harus punya proof of reserve. Harus punya POR. Harus punya POR. Tapi gini, kalau exchange nggak punya POR atau proof of reserve, itu apa dampaknya? Ya ini pilihan bisnis orang kan beda-beda. Iya. Kalau kita pilih transparan. Tapi kan bukan berarti mereka nggak transparansi juga ada main di belakang. Belum Ya tentu itu kan. subjektif. Menurut saya bentuk transparansi adalah mempublikasikan seterang mungkin Saya kepada user. apresiasi sih buat Indodax ya. Berarti seterang apapun itu terbuka ya. Ya Berarti memang sekarang KRD nggak ada di dalam. Kenapa Anda habis jual? Oh enggak kan? Enggak, emang harganya direvisi. Coba lihat, ini token-token yang sesuai dengan urutan ya? Urutan favorit. Ini urutan Apa nih? Atas ke bawah nih. dengan value yang kita simpan paling besar. Coba kita baca deh. Seru-seru. Lah kenapa emang saya mau baca? Lah bener dong. Tadi kan seorang CEO Indodax, ya bisa dibilang ya salah satu atau mungkin exchange terbesar di Indonesia. Yap. Tadi kan mengatakan apa tadi Anda? Enggak, Anda jangan langsung tarik kata-katanya dong. Ini adalah urutan di mana aset-aset dengan value yang paling besar yang tersimpan di Indodax. Oke. Ya. Kita ukur sama yang saya juga lagi nge-hold. Artinya kan mengkonfirmasi bahwa saya nggak salah pilih dan netizen ya kalau mau lihat cara saya seperti itu, tapi not financial advice. Boleh dong, ukurannya apa? Lah kan kata Anda kan ini yang diminati, sangat diminati sama orang-orang seluruh Indonesia dan sekitarnya. Oke, kita baca ya. Kita lihat dari paling atas, token Bitcoin. Oke, XRP, ini kita munculin di layar ya. Ethereum, Doge, Ethereum lagi tuh. Ini gimana cara baca value-nya ya? Kalau Bitcoin tuh berarti 332 Itu juta. yang kesimpan di exchange kita. Yang kesimpan. Ya. Oh, yang paling kanan yang kesimpan ya? Ya. Yang tengahnya itu price berarti harganya. Oke, kita lihat yang kesimpan ya. Bitcoin 332 juta, XRP 56. Kita lihat. Oh, oke. Oh. Ini serius kok. Ya, ini apa Coba adanya. lihat. Ini- Solana yang kesimpan di exchange yang pada nge-hold Solana itu 14 juta US dollar. Yang nge-hold koin atau token RAI 21 juta. Berarti peminatnya lebih banyak RAI dibanding Solana. Ya intinya kalau dari kita, ini adalah aset yang disimpan nasabah di Indodax. Oh, nah, berarti ini yang clear yang sekarang dong. Ini yang clear Ya. dan saya juga baru sadar, ternyata ada bug di harga mereka. Iya. Kemudian setelah mereka revisi, ya memang proof of reserve kita angkanya berkurang, bukan 1 billion. Iya. Nah makanya coba lihat. Lebih- Makanya saya tadi lebih agak rendah dari itu. nggak percaya. Coba lihat tadi yang screenshotan. Tapi benernya saya seneng ini diangkat sama iya. akun anonim. Karena tujuan saya itu supaya orang jadi sadar. Iya. Oh ternyata exchange yang bagus itu harus ada proof of reserve. Biar transparan. Despite angkanya Iya. berapa. Itu dari sudut Ternyata- pandang exchange. Ya? Ternyata diangkat loh. Saya pikirnya dia mau nyerang, ternyata mau mendukung kita. Anda harus terima kasih sama Skyholic berarti ya. Sekarang jadi orang-orang Indonesia ini tahu, oh proof of reserve. Oh. Tadinya kan nggak tahu. Yang tadinya nggak tahu ya. Padahal semua exchange global tuh ada. Coba di CoinMarketCap, coba. Oh iya. Hyperliquid misalnya. Yang checks centralized exchange. Yang centralized ya. Coba Oke. diklik logonya. Logonya Logo koinnya. CoinMarketCap. Sorry, di ini aja exchange. Ada menu exchange di atas. Itu kanan. Spot, ya. Ini yang Iya. yang tidak ada. Coba scroll ke bawah deh. Aduh. Scroll. Saya mau nyebut di antara salah satunya, takutnya ada yang belum legalitas nih di sini nih. Nah, kalau ada kayak gini, ini artinya tidak ada proof of reserve. Oh, yang Nggak ada koin disilang itu? Ya. Oh. Oh gitu. Lah. Oh, saya baru tahu. Itu kan punyanya. Tapi ini karena ada yang di Indonesia mungkin disensor aja. Saya nggak mau ini ya. Nggak mau menjelekkan mereka ya. Maksud Anda adalah Anda mau membuktikan bahwa kompetitor Anda di bawah Anda. Makanya ini Meskipun dia di baliknya ada Sebetulnya- exchange terbesar di dunia, tapi tetap nggak ada saya POR. cuma mau menunjukkan bahwa ini loh top 20 itu semua ada proof of reserve. Oh, oke.
Oke. Ya, Jadi yang kita lakukan ini cuma standar global. jadi Anda berterima kasih dong sama Jadi Skyholic ya udah bukan ngangkat ini. sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Ini sesuatu yang wajar-wajar aja. Ya terima kasih ke akun tersebut. Diberitakan lah. Sekarang masyarakat jadi lebih punya pengetahuan lebih luas. Wow. Saya suka nih kebijaksanaannya beliau nih. Bisa pas masukin nih. Saya mau counter. Iya juga Memang ini hal yang positif ya. Iya. Udah diangkat sama orang jadinya ya berarti mengurangi customer akuisisi cost Anda dong. Untuk mengedukasi, ya kan? Ya ini Dalam kan hal ini. sebuah standar yang bagus lah saya rasa. Nice. Keren, POR salah satunya di Indonesia dan setransparansi ini Anda terbuka dalam hal ini. Biar nggak ada kesannya tuh ini jangan-jangan megang barang kan di exchange nih, exchange jangan-jangan begini nggak nih gitu. Terus yang kedua, dengan adanya thank you Skyholic juga ngangkat ini, dengan ada seperti ini kan saya jadi konfirmasi, artinya saya jadi nggak salah ngehold gitu loh, versi saya kan CoinRai tadi kan, ya kan tadi kan ada tuh di situ tuh. Gue nggak lagi goreng apa-apa ya, lu jangan pelintir ya, suka-suka gue dong gue memegang koin apa ya nggak, coba lihat tadi yang tadi. Nggak suka banget sih, saya mau ngeliatin bahwa Ibnu Wardani pernah ngomong di sini, dia bangga dia nge-hold Aster. Ya kan, ya orang-orang punya tindakan atau perspektif yang berbeda-beda kan, monggo-monggo aja. Gitu. Tuh, ya kan. Bangga, ayo holder Rai. Ini di atasnya holdernya Solana ya. Pada nggak percaya Solana sekarang ya, pada pindah ke Rai tuh gimana ya? Wih, siap. Saya jadi tahu nih. Siap. Mantap. Masuk semua pokoknya. Nah, ya lu bilangnya katanya pernah soalnya pada bilang di komen gue bahas itu. Weh, gue pernah aja di sini nih. Kan wah lu ngegoreng dari mana? Lo kalau gitu lu coba lihat. Ya kalau ngegoreng ya harusnya nggak muncul di sini satu, dan yang kedua mana bisa di atas Solana sama PP. Apalah seorang Derry kasih solusi bisa ngegoreng dan ngegerakin market, ya nggak mungkin lah. Yang ngegoreng PP bete itu pasti. Ya, biarin aja bisnis fundamental yang membuktikan. Siap. Nah, tapi kita bahas ya gini lagi deh, mendingan deh. Daripada ngomong-ngomong kayak bintar sangkanya gue gorengan, mending kita bahas faktual lagi deh. Jadi gini kok, apakah itu akhirnya jadi gampang dapat celah buat dihack? Ya mungkin bukannya celah dihack, tapi lebih mengundang mungkin ya. Iya, itu. Kan ada gula ada semut gitu kan. Ini exchange ada aset segitu besar gitu. Misalnya contoh, ada hacker atau terundang nih dari Korea. Ya. Wah, Coinbot X nih. Bisa aja nyambungnya. Anda lagi berhadapan sama penyiar radio yang puluhan tahun. Iya. Bapak CEO yang terhormat. Tuh. Ya enggak? Perkembangan kasus Indodax. Bot X Coin, bola panas di tangan OJK, ya kan? OJK lagi. Iya, misal, saya dari Korea nih, ya kan? Pas dari Korea, misal doang nih, menarik nih, kayaknya naik terus nih koin, nggak tahu digoreng atau enggak misalnya, hack curi misalnya harga saya saat itu 11 perak misalnya, kok bisa pas ya? Ya 12 lah. Kita ngobrol cuma bentar barusan. Nggak banyak lah ngobrolnya. Makanya banyak di sini. Ya. Tapi entar. Ini antar biar transisinya juga rapi nih. Itu mau dikelarkan dulu kan nih pembahasan mengenai korban yang akunya korban kehilangan 600 juta itu udah Anda ganti nggak? Kayak gini. Dia minta 3 miliar yang katanya Anda punya buktinya. Oke. Ya kalau misalnya nanti yang bersangkutan misalnya nggak terima, ya silakan ngobrol karena dari tadi juga saya kan menurut penjelasan beliau juga mengeluarkan tapi mengetikakan bahwa jangan sampai dikeluarkan. Tapi anyway lah ya, itu udah kelar 600 jutanya? Belum kelar. ya? Masih ada black campaign. Dari yang bersangkutan? Sekarang sih sudah nggak terlalu aktif ya. Awal bulan inilah agak aktif. Kenapa? Karena nggak di-approve 3 miliarnya? Karena kita tidak melakukan penggantian sama sekali. Loh, even yang 600 jutanya? Kita nggak ganti. Akhirnya kita memutuskan tidak ganti. Di ranah hukum, itu tetap yang menang Indodax? Menurut saya sih ya. Oh, itu alasannya kenapa nggak jadi Nggak, atau tidak agresif kan lagi? Tadinya kan stand saya adalah yang tadi balik lagi bahwa ya udahlah 600 juta.
akan saya bayar sebagai biaya marketing itulah. Tadinya saya pikir seperti itu kan, karena kepala udah pusing mau tahun baru kan waktu itu kan. Terus tapi ternyata ya kasusnya blow up juga. Oh, oke. Ya udah ngapain mungkin ya. Iya. Ini kalau personal ya. Ini Iya. personal ya, bukan bisnis ya. Ya kemarin kan kita ingin melakukan kompensasi gitu kan. Oke. Supaya tidak ada masalah reputasi. Tapi ini masalah reputasinya sudah terjadi. Sudah terjadi. Terus ngapain kita ganti? Karena menurut kita Hah? ini adalah kecerobohan nasabah. Kalau memang ini betul akun takeover. Kalau enggak emang gimana? Hah? Kalau enggak, Kalau enggak maksudnya? tadi kan kalau memang ada take over, tapi lawannya paradoksnya antonimnya berarti dipastikan bisa kejadian dibajak. Ya kalau menurut perspektif kita dengan semua bukti yang kita punya, ya ini kan sekali lagi transaksinya dilakukan secara sah. Jadi artinya kalau orang yang bersangkutan merasa kena hack, yaitu hacker yang melakukan takeover ke OTP-nya dia, Iya. ke password-nya dia. Oke. Atau ya bukannya kita menuduh, bisa juga orang yang ngaku gitu. Oke. Tapi mungkin nggak terjadi bahwa pertanyaannya mungkin kapan deh? Kapan atau bisakah sebuah exchange dia kebobolan dan bukan pembenaran tapi memang ada pengakuan bahwa iya kami akui bahwa kami lemah dalam security-nya misalnya. Bisa jadi nggak? Itu yang terjadi 2024. Kalau itu kan memang ada security incident, kita announce. 350 miliar. Tidak ada yang tanya, kita Iya kan? announce. Kita Segitu bakal press conference. Kita announce semua. Kalau memang ada security incident, yang pasti kita lakukan, kita berikan transparansi, kita tutup lubangnya. Kalau memang ada damage, kita ganti, kita perbaiki sistemnya, lubangnya, kemudian kita buka kembali. Kemudian kita bertanggungjawab kepada masyarakat dan regulator. Kan itu yang kita lakukan. Oke. Ini misal, saya menjadi korban yang 600 juta misalnya. Di luar dari topik tadi, tiba-tiba topiknya berubah. Narasinya berubah. Yang tadinya kan dia katanya sudah dihapus, misalnya aplikasi menurut tadi pengakuan Anda. Ya. Dihapus lah apa segala macamnya sehingga susah menemukan bukti-bukti bahwa beneran nggak, coba kami cek nih di sini nih, jangan-jangan mungkin ada phishing apa segala macamnya. Anggaplah tidak ada phishing, silakan dicek langkah-langkahnya, bisa jadi nggak bahwa Indodax benar-benar kebobolan? Kalau dalam kasus ini tidak. Karena Lognya ada jelas semua. masalahnya buktinya ada semua. Buktinya ada Oke. bahwa ada transaksi. Transaksinya menurut kita sah. Ada OTP-nya. Oke, kalau tidak ada bukti bukan tidak ada bukti. Kalau nggak ada bukti ya kita nggak berani ngomong. Nggak, bukan tidak ada bukti. Kalau nggak ada bukti saya nggak berani kesini. Oh, oke. Berarti di luar dari log tadi, Kalau nggak ada yang bukti 2024 kan, hal-hal yang ada news segala macam pasti langsung kita tutup gitu kan. Oke. Maksudnya sebelum disuarakan ke publik pasti Iya, udah iya. kita tutup dulu. Berarti Maksudnya sekarang- dengan cara melakukan ganti rugi. Karena reputasi semua Iya, yang iya. masalah. Sekarang udah sedikit penyerangan yang 600 juta, kayaknya mungkin nggak kuat di mata hukum apa segala macam, mungkin begitu. Ya paling ya memang lah masalah phishing, malware ini kan bukan cuma di Indodax lah. Ini kan semua Iya, iya, institusi keuangan baik di Indonesia maupun di dunia kan mengalami adanya phishing, account takeover, malware, Iya, iya. social engineering. Ya, para scammer itu kan yang baru Iya, balik iya, dari Oh iya, Kamboja itu kan. Iya, iya. Ya mungkin sebagian besar kerjanya itu. Saya nggak tahu ya, Iya, tapi iya, iya. kayaknya ya asumsi saya ya. Ya memang banyak penjahat di luar Iya, gitu. iya, iya. Kita tidak pungkiri. Ya at the same time pasti ya kita berusaha improve juga lah. Kalau Iya. OTP 2, 3 tidak cukup, nanti kita akan berinovasi lagi pakai teknologi yang paling baru supaya kalaupun device-nya kena takeover, gimana caranya potensi account takeover nih sangat Iya. kecil. Itu kita lagi investasi di situ. Kalau dipikir-pikir, misalnya ternyata di mata hukum nggak kuat, tuh gitu ambil aja 600 jutanya ya. Kan tadi hitung-hitung mau ngeganti. Istilahnya Ya, saya nggak sudah lah tahu biaya marketing angka misal. Punya pertimbangan sendiri. Saya Iya kan? kurang tahu lah. kalau Tuh itu. gitu ambil aja 600 jutanya ya. Terus berarti sekarang gimana? Nyesel apa gimana tuh? Nah, Misalnya, saya nggak tahu. enggak misalnya, yuk, Oh, intinya saya sebetulnya beritikat baik itu aja. sebelumnya. iya kan sekarang udah nggak agresif lagi nih.
Nah, sehingga begitu udah nggak agresif lagi, ketika udah tahu misalnya di mata hukum nggak kuat, bisa jadi nggak? Ya udah deh, boleh nggak? Masih ada kesempatan nggak yang 600 jutanya Indodax ganti? Itu Anda selaku CEO. Nggak, kalau stand kita sekarang adalah kalau ini kita berikan ganti rugi, di mana menurut kacamata kita ini ada transaksi yang sah, ini akan menjadi potensi fraud. Lah, tapi kan sebelumnya Anda mau ganti katanya. Itu karena waktu itu pertimbangannya adalah ya udahlah kita ganti untuk biaya marketing gitu. Tuh gitu ambil aja 600 jutanya. Sekarang jadi berubah pikiran. Mayan buat beli seblak ya. Sebelum ada pertimbangan dan masukan kanan kiri ya? Iya, tapi saya ngusulin itu pun saya dimarahin sebetulnya sama pemegang saham. Ini udah bener fraud, ngapain diganti gitu. Spesial juga saya. Menurut saya, wah ini reputasinya. Saya jadi harus klarifikasi kan di sini. Tapi ya mending begitu, Pak. Lagian sih minta 3 miliar sih. Ya tapi kan saya tunjukin aja ya, tapi jangan di show. Ya boleh. Ih, seru. Saya tunjukin. Seru. Serius nih. Ini tunjukin aja, boleh nggak di show tapi disensor? Janganlah. Aduh, please dong. Jiwa jurnalisme saya meronta-ronta nih. Sorry. Ini nama asli? Itu nama aslinya. Oke. Nggak usah. Siapa. Si Odak. Sabar. Ini boleh saya baca. Atasnya mana sih? Oh, ini dia nih. Siapa duluan nih? Saya harus ngukur nih. Indodax duluan. Anda duluan nih? Saya duluan. Wih. Ini baru fair nih. Ini saya udah mentokin ke atas nih. Jadi kan bukan rata kanan nih, rata atas nih. Oh, deh ya. Ini boleh saya baca nggak sih? Hah? Enggak, maksudnya yang namanya nggak usah. Boleh ya? Biar clear nih. Ntar sangkanya Anda ngarang-ngarang, Anda bisa disomasi atau disu balik tahu. Mana pernah buktinya saya minta 3 miliar? Enggak, maksudnya kalau udah keluar kata statement. Kalau disu kan tinggal ke pengadilan. Iya. Biaya tambahan saya makin pusing sih. Saya mesti jadi saksi apa segala macam. Bukan, kalau di sini kan minimal ada saksinya. Siap. Iya nggak? Meskipun saya nggak tahu di ranah hukum minimal berapa orang saksi ya. Tapi kan di sini kan dari tadi kan saya lagi bantu Anda nih. Kalau mang. Lu jadi saksi. Repot juga ya. Buang aja kali ya cuplikan yang ini ya. Dipanggil-panggil. Repot juga. Halo, selamat pagi Pak. Salam kenal, saya William Sutanto, CEO Indodax, penggantinya Pak Oscar. Oh iya, Pak Oscar kan waktu itu ke belakang jadi sekarang ya. Apakah Pak saat ini berada di Jakarta, ada kemungkinan bisa bertemu dalam waktu dekat? Siang Pak Will, saya di Indo 15 Januari. Halo Pak, saya bermaksud untuk mengajak diskusi soal insiden yang Pak alami di Indodax. Oke, 16 Januari ya. Oh, kalau meeting online hari Senin apakah bisa? Ketemuan aja Pak. Sampai Indo saya hubungin Bapak. Pak, kami akan menawarkan kompensasi penuh insiden yang dialami dengan kesepakatan take down semua konten di sosial media dan tidak melanjutkan lagi publikasi baik tentang insiden maupun penyelesaian ini. Jika disetujui, akan kami lakukan sebelum tutup tahun, kata Pak William nih. Saya tunggu kabarnya sampai hari Senin. Kalau memang sepakat tidak perlu ada pertemuan, paling tanda tangan kesepakatan sederhana secara online. Anda baik sekali ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Saya percepat ya. Dari data yang saya miliki, total kerugian 35.629 USDT. Berarti setara dengan 600 jutaan. Tidak lengkap. Apa nih? Aplikasi tidak menampilkan secara utuh. Saya masih simpan bukti deposit juga. Kemudian kompensasi untuk biaya kerugian yang selama ini, kata dia, kemudian kompensasi untuk biaya kerugian yang selama ini kami alami bukan? Pak, kata Ko William, kalau ada kerugian akibat trading itu merupakan resiko dalam berinvestasi. Oke. Menurut kami ganti rugi sudah merupakan niat baik karena indikasi device Bapak kena takeover atau malware. Kata yang bersangkutan, saya tidak sedang bahas kerugian, tapi kehilangan. Oke, sebentar, saya stop di sini. Profit and loss-nya itu kelihatan nggak? Itu saya belum tarik datanya. Oke, dan ini berarti nge-hold ya, trading hold. Karena yang dia beritakan itu 600 juta. Oke. Menurut data yang kita tarik juga 35.000. Iya. Jadi menurut kita sinkron. Terus tiba-tiba keluar angka yang luar biasa. Mana tuh ya? Coba saya percepat ya. Ini masih ada perdebatan di sini. Oh,
terakhir obrolan adalah kata Ko William gini, namun sekali lagi niat baik kami supaya insiden ini segera ditutup sehingga kami melakukan itikat baik semoga bisa diterima. Kata yang bersangkutan, ya pastinya saya terima bentuk perdamaian ini namun secara proporsional. Apalagi ada request yang harus saya penuhi kan. Mungkin limit time access di Indodax yang kami alami juga dialami tim Bapak. Habis itu udah 2 hari kemudian ya. Chat duluan dong. Nanti teman-teman bisa nilai sini. Siang Pak Will, bagaimana perdamaian yang sebelumnya? Jika oke, saya akan proses. Saya juga sudah minta tim stop upload. Oh, ini ya. Katanya mau melakukan podcast ya. Iya, di atas ada podcast. Ini saya percepat di sini ya. Kalau teman-teman mau lihat data lebih lengkapnya, kasih gue 5 Bitcoin. Lanjut. Kenapa jadi gue yang ngancem audiens gue? Halo Pak, kami memberikan kompensasi sesuai kerugian. Menurut data saya angkanya 35.629 USDT. Mana yang dibilang, Pak, kata dia, nominal yang saya deposit untuk beli koin di Indodax lebih dari itu. Saat ini kondisinya adalah koin saya hilang. Saya minta dikembalikan sesuai dengan yang saya depo. Kalau Bapak bilang kerugian akibat trading itu resiko dalam berinvestasi, kemarin ada saatnya saya harusnya sell. Karena koin naik tinggi, namun hilang di... Oh, berarti bahas proyeksi nih. Karena kan kemungkinannya kan... Tapi siapa yang bisa prediksi market ya? Bingung juga saya. Kan kemungkinannya saya juga bisa bilang begitu ya. Kan kemungkinannya kan Bitcoin 500.000. Tapi nyatanya turun juga kemarin. Oke lah, mungkin dia trader handal kan bisa memperhitungkan ya. Kenapa Anda ketawa? Pinter ya. Lah, saya kan berpositif thinking. Iya. Siapa tahu beliau analis Iya. canggih kan, melebihi Timothy Ronald dan Profesor Gemak, kita nggak tahu. Siap. Atau kalimat saat di atasnya lagi kan. Ya bener kan? Saya kan positive thinking, soalnya punya prediksi yang tajam sekali, Masya Allah. Saya ingin dikembalikan dalam bentuk transfer ke rekening sebelum mempertimbangkan untuk berinvestasi kembali. Wow, dijawab panjang, singkat cerita, mana Bapak William? Nilai 3 miliar yang tadi Anda sebutkan. Kelewat berarti tadi. Yang mana sih? Oh, ini harus clear nih. Anda udah keburu keucap. Nggak mau saya edit pokoknya yang 3 miliar tadi. Ini loh. Mana sih? Oh! Kelewat. Maaf. Pokoknya yang tadi gue skip soalnya. Sorry. Saya tunggu kabarnya sampai hari Senin. Oke, terima kasih. Oke. Yang bersangkutan nge-reply yang ini. Kami akan menawarkan kompensasi penuh insiden yang dialami dengan kesepakatan take down semua. Oke. Oh iya, saya baru nggak. Di reply, oke, 3M ya Pak. Saya pertanyaan saya kenapa jadi 3M? Hitungan gimana ya? Saya nggak tahu. Oh, analisa trading tadi. Saya nggak tahu. Koinnya kali. Anda berarti belum dalami ilmu Begitu tentang trading. Iya. Bisa jadi 3 miliar. Begitu dia bilang 3 miliar, ya saya reply lagi di situ. Oh iya, benar. Menurut kami dari data kami yang saya peroleh, miliki total kerugian adalah 35.000. betul. Tapi udah ya udah tidak saya respon lagi. Oh, bawahnya apa sih? Oh ini. Karena menurut saya itikatnya sudah tidak baik kalau seperti itu. Makanya percuma saya respon. Ini terakhirnya Anda cuma ngerit doang. Kayak mantan saya. Ya itulah. Karena menurut kita Itu tuh terakhir chat 15 Januari siang Pak Will. Tuh kan? nah iya nih dibaca semua. Ya kan Anda udah mengizinkan Ya ya. itu. Enggak ini nih kan Anda harusnya jawab. Siang Gimana? Pak Will, saya percaya pertemuan langsung akan jauh lebih efektif untuk membahasnya secara jelas dan proporsional. Mohon konfirmasinya apakah pertemuan tersebut jadi kita laksanakan? Tapi Anda ghosting. Karena menurut saya Mhm. ini diskusinya sudah bukan itikat yang baik. Sebentar, dia ada ini nggak? NDA apa bahasanya? Ini kita buka begini, dia nggak ada perjanjian Nanti apa-apa cek ya. Cek. Tapi kalau chattingan ini kan masa ada NDA-nya? Oh ya nggak ada ya. Mestinya saya tanya lawyer dulu ya. Tapi tanya lawyer Saya dulu. tanya lawyer. Ntar takutnya Anda mencemarkan nama baik. Iya itu makanya saya mesti hati-hati. Ini saya Tapi udah kan terlalu frontal karena yang mancing kayak Tuh. gini nih. Tadi Caca bilang begini, Der, ini CEO saya ini introvert. Saya bilang, orang introvert mana yang nggak kena buka-bukaan kalau di hadapan penyiar radio level di bawah senior sih, tapi
Karena masih banyak yang di atas 20 tahun. Iya kan? Kebuka tuh, Cak. Menjamin main lo sama gue. Ya ntar tanya dulu lah. Siap. Enggak kan, saya justru malah pengen coba di tengah-tengah. Gue nggak pengen nyikut kanan nyikut kiri. Taunya memang nanti malah kena pasal yang berlapis kan. Iya. Itu dia. Meskipun tadi kita nggak nyebutin namanya sih. Yang penting secara hukum aman lah. Iya, secara hukum aman. Tapi saya juga tadi kalau nggak salah saya nggak nyebutin namanya. Jadi kan silakan aja dicek. Tapi anyway, bahwa dari kasus ini kita belajar ya tentang koin, tentang nasabah, apa segala macamnya gitu. Belum lama kelar, muncul lagi tuh pemilik koin BotX. Itu juga sempat rame. Saya nggak tahu tuh apakah mirip-mirip. Apakah mungkin tiba-tiba ada pengancaman lagi? Pengancaman yang mana nih? Nggak tahu. Yang BotX misalnya kan, makanya kita lagi bahas di sini. Contoh, itu 600 juta minta 3 miliar. Saya nggak tahu nih. Saya coba nanya nih. Misalnya kerugiannya BotX katanya berapa? Kan kecolong juga tuh pemilik koin BotX, saya nggak tahu lah siapa. Itu kan Kalau saya baca BotX, dari berita aja nih. Iya, ini kalau kan BotX itu kan kasusnya apa? beda. Kerugian juga. BotX itu memang ya seperti kita ketahui yang pernah kita announce juga, kita ada press release di September 2024, Indodax memang pernah mengalami insiden di tanggal 11 September 2024 di mana beberapa porsi dari kripto kita itu kecurian. Senilai? Dan pelakunya adalah Korea Utara. Senilai 22 juta US dollar kurang lebih, 21-22. Berapa rupiahnya? 300-an miliar. Itu sudah kita ganti semua. Wow. Cuma yang disayangkan ada satu token yang berusaha kita ganti, kita beli di market, memang tidak bisa kita beli. Karena liquidity-nya nggak ada. Kok nggak ada? Saya nggak tahu. Memang token ini sepi aja waktu itu. Nama tokennya BotX itu? BotX. Oh, oke. Jadi semua token berhasil kita beli. Kecuali satu token ini. Semuanya totalnya berapa? Tokennya, total tokennya ya? Saya nggak hafal. Bukan nilainya? Oke. Kecuali hanya satu doang? Satu doang ini yang tidak berhasil kita beli. Satu-satunya? Satu-satunya. Kok bisa tepat ke sana? BotX itu kenapa nggak bisa dibeli? Boleh tahu edukasinya nggak? Gini, maksudnya untuk kita bisa beli, kan harus ada orang yang menjual ya. Oh iya? Nah, kalau di trading, ya kita sebut ini liquidity-nya. Kalau nggak ada liquidity, ya kita mau beli dari mana gitu. Nggak ada yang jual, nggak ada yang lepas barang. Sama kayak saham ya? Sama kayak saham. Iya kan, saya udah ada salah satu emiten, gak usah sebut lah, itu sampai berhari-hari saya ngantri nggak dapat tuh. Ya. Reject lagi. Betul. Ya meskipun ujung-ujungnya agak tinggi harganya, ya mau nggak mau saya beli dari market, bukan dari limit ya. Dapat sih ujung-ujungnya, cuma kan jadi tinggi. Anyway begitu, ngantri begitu nggak dapat barang ya. Betul. Tapi bukannya kita tidak mau bertanggung jawab, kita sangat-sangat ingin bertanggung jawab. Oke. Terus? Karena ya semua token sudah kita beli juga, kurang satu token ini aja BotX itu. Kita berusaha ambil dari market, baik di internal Indodax, mau di luar Indodax, mau di on-chain, di DeFi. Ternyata barangnya memang nggak ada di mana-mana. Kita pernah tanya ke developer langsung memang, dan harganya memang luar biasa tinggi. Di mana waktu pertama kali kena hack, token BotX ini harganya cuma 11 perak, 11 rupiah. Oke. Ya. Kemudian dengan berjalannya waktu kita melakukan negosiasi. Kita kontak developer, kita mau beli dong tokennya kalau boleh. Oh. Ya memang ada terjalin komunikasi waktu itu. Oke. Nah, dengan harga 11 perak itu sebetulnya total value yang kena hack itu 700 juta rupiah. Nah, di saat itu kita nego dengan developer, mereka mau. Tapi offer pertama adalah 250 miliar. Kok bisa segitu? Ya, menurut mereka ya suka-suka kita yang jual. Oke. Sedangkan ya memang yang punya barang cuma mereka. Oke, lanjut dulu deh. Ya. Saya masih ada tanda tanya nih. Banyak banget tanda tanya di kepala saya nih. Oke. Terus dengan berjalannya waktu, ya karena kasus ini kita tidak berhasil membeli liquidity-nya,
Kemudian di waktu yang bersamaan ternyata token ini juga di-flag oleh bursa. Oh, wow. Ya. Kemudian pada akhirnya di-delist oleh bursa. Loh, yang nge-delist siapa? Bursa, Bukan Indodax. bukan Indodax. Bursa dulu. Bursa delist, menanggapi bursa delist, hari selanjutnya kita delist. Karena kewajiban kita sesuai hukum di Indonesia. Kalau delist di bursa harus kita delist. Oke. Ini pemilik BotX siapa? Koin ini. Pemilik BotX, maksudnya issuer tokennya itu PT BotX Coin Indonesia something gitu. Saya Oke. lupa namanya. Kalau saya sebut nama nih. Sebut. Ya kan saya nanya mau Anda mah sebut mah monggo aja. Enggak, gini nih. Kalau saya bicara fakta aja lah. Iya. Kan di log nanti kelihatan nih ujung-ujungnya pertanyaan saya sebenarnya Iya, ngarahnya iya. ke log sih. Kan bisa kelihatan dari log nih siapa yang ngebeli, siapa yang mayoritas gitu kan. Maksudnya issuernya atau Iya, saya kurang paham lah. pemilik tokennya? Iya, pemilik token sama issuer beda. Enggak, kalau issuer ada developernya. Oh, issuer. Developer, Oke, berarti katakan kalau di saham tuh emitennya. emiten. Oke, developer tuh emiten. Ya, Berarti kalau misalnya nama saya PP, berarti saya punya emiten ABCD misalnya. Nama saya Bakri, saya punya emiten EFGH misalnya. Betul. Gitu kan? betul, Oh, oke. betul. Kalau member yang beli ya investor atau pemegang saham. Kalau di pasar saham. Iya, tapi saya mau tahu dua-duanya deh. Pemilik dan developer. Boleh dong, saya mau tahu aja. Itu tadi PT BotX Indonesia. BotX Coin Indonesia something saya lupa persisnya. Foundernya dulu Indra Kents. Dan memang yang kita tahu sudah dialihkan lah Ke developer. ke manajemen atau apalah, saya kurang tahu. Cuma nama Indra Kents memang sudah tidak ada dalam akte. Apakah ada hubungannya dari satu akun yang bernama Skyholic 888 itu kan juga kerap akhirnya tajam ke Indodax dalam hal koin BotX. Apakah jangan-jangan Anda mengetahui bahwa di balik akun Skyholic itu adalah Indra Kents? Ini pertanyaannya tajam sekali ya. Saya kan cuma mengkorelasikan aja. Iya, Kalau iya, emang iya. salah ya mau. Soalnya tadi Anda menyebutkan kan dari Anda sendiri. Saya tidak tahu apa-apa terkait PT BotX itu milik siapa. Saya nggak tahu ya, ada satu akun anonim ini modusnya apa gitu. Cuma kalau memang dia meniupkan narasi ini, ya mungkin ada hubungannya. Cuma kan, saya tidak bisa membuktikan. Anda berani ngomong mungkin ada hubungannya Skyholic Ya itu kan adalah Indra menurut Kents. keyakinan saya. Oh, Panji kali ya Anda. Mens Rea abis ini lu buka event ya, abis ini. Diajarin lawyernya ya. Diajarin Panji. Jadi menurut keyakinan CEO Indodax yang bernama William ini adalah BotX itu milik Indra Kents dan Skyholic 888 itu menyerang ke Indodax gara-gara di baliknya ada afiliasi sama Indra Kents. Saya tidak bisa menjawab Oke. apakah ada afiliasi atau tidak. Tapi ketika narasi itu ditiup, ya saya berprasangka buruk jangan-jangan ada hubungannya. Oke. Saya jadi banyak belajar. Saya nggak tahu apa-apa loh sebelumnya. Karena memang akun anonim ini selalu menyudutkan Indodax itu. Tapi tidak exchange yang lain. Masa siapa tahu? Ya memang jangan-jangan exchange yang lain nggak ada masalah kali. Ya mungkin ya. Coba. Atau jangan terlalu besar nama Indodax. Ya bisa. Ya mungkin kan makin tinggi pohon makin kencang angin kan. Ya. Oke. Tapi beneran Anda nggak tahu siapa di balik akun Skyholic 88 itu? Ya masih asumsi-asumsi. Cuma faktanya kan ya ini kan Pak Oscar juga lagi berdinamika gitu kan. Soalnya diundang sama Om Deddy Kobuser tuh katanya. Tuh, Skyholic 888. X close the door. Win rate kita auto to the moon. Kalau lihat dari roketnya ya. Apakah Adam siapa lagi sih? Bingung saya banyak banget yang orangnya. Saya nggak kenal. Saya nggak tahu. Hah? Saya nggak tahu. Ini Adam itu yang paling kiri. Yang di sensor mukanya itu Skyholic. Loh kok cewek ya? Hah? Anda bisa tebak nggak itu siapa cewek itu? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, nggak mungkin Indra Kents. Indra Kents kan cowok ya. Tapi kan nggak mungkin juga kan. Indra Kents kan
nggak bebas gitu. Oh iya dong. Aparat penegak hukum kita kan pasti berjalan dengan aturannya. Ya, saya nggak tahu lah. Saya baru tahu loh. Ternyata 2026 orang introvert berani pinggir jurang juga. Nggak, itu fakta. Oh iya. Fakta. Tapi Anda ada di posisi mana? Jadi keluar topik nih gue nih pertanyaan berikutnya nih. Enggak penasaran aja. Anda Saya di posisi nggak tahu. Anda di Saya posisi jujur. Skyholic atau Timothy Ronald? Karena kan Timothy Ronald pernah pakai cicil Bitcoin 100 juta per bulan pakai Indodax. Saya kalau masalah kasus ini saya no comment lah sebetulnya. Tapi kan Anda juga ikutan kena imbasnya juga. Ya, Indodax ya? kalau secara sentimental ya tentu saya tidak suka dengan akun ini karena menyudutkan Indodax itu kan. Apa sih narasinya terakhir? Ya, ini semua yang Bapak tadi singgung. Jangan-jangan lu temennya. Ya memang sih ada nama closed door di sini ya. Ya nggak tahu. Siapa tahu saya pemilik akunnya. Enggak lah, gua apa hubungannya? Wow. Tapi saya rasa closed door imbang. Lo objektif lah. Paling bentar lagi Timothy yang diundang. Tenang Om Ded, lo gue belain. Tapi anyway ya, akhirnya ujungnya gimana? Nggak mungkin dong ada pengancaman. Botex kerugiannya tadi berapa? Kan dicuri sama Korea Utara nih. Maksudnya orang-orang oknum yang ada di Korea Utara berarti kan? Kalau sesuai dengan angka waktu insiden, itu cuma 700 juta. Oke, nggak banyak ya? 700 juta. Nggak tahu banyak. Ya relatif lah. Nah, kalau yang ini berarti berbeda. Karena locknya itu beneran kecuri. Bukan karena ada phishing. Kalau ini tercuri, kita akui tercuri. Kalau ini tercuri, kita mau mengembalikan. Sebentar, satu-satu kita runut ya berarti ya. Mundur dikit. Pas mau mengembalikan dalam bentuk koin apa segala macam kecuri, kan katanya nggak ada yang jual. Betul. Tapi kan angkanya naik terus. Harganya naik terus. Lah, kok bisa ada yang pom-pom? Ya, karena di waktu itu emang kita cari barang kan. Jadi harga naik. Terus nggak ada yang jual berarti karena nge-hold, karena saking bagusnya. Iya, tapi ya kita memang lihat juga ya ada indikasi ada yang naikin harganya lah, gitulah. Oh, siapa? Dari lo kelihatannya apa? Yang beli terus? Kan kita bisa lihat member-member siapa saja yang menaikkan harga gitu kan. Oh, kelihatan? Kelihatan. Di Indodax siapa terakhir? Ya pasti Ya, nggak ada ada lah. nama saya karena saya nggak nge-hold dan nggak beli Botex itu. Ya ada lah. Nggak mungkin dong developer sendiri. No comment. Oh, kok no comment kan tinggal jawab kalau nggak mungkin. Semua yang saya bicarakan harus saya konsultasikan kepada lawyer. Gue takut banyak yang dibuang nih, curang nih pakai lawyer nih. Ntar gue nggak dapat Tolong apa-apa ya, penonton habis gue nih. ini. Penonton gue nggak dapat apa-apa nih. Banyak tadi di spill. Iya makanya Ya, ada WhatsApp segala tadi dibaca. Bukan kalau kata lawyer suruh potong, ntar penonton gue nggak dapat apa-apa. Oh. Ya iyalah, jangan pakai lawyer lah. Ya, ntar lawyernya yang inilah, yang paling berani nanti. Oke. Enggak lah, ya, cuma ya menurut kita pokoknya pada akhirnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan itikat baik, memberikan kompensasi kepada member yang memang memegang token Botex ini. Oke, Dan berarti menurut kita yang paling adil adalah ya udah terakhir harga berapa gitu. Kita bahkan nggak bela-belain kita harus settlement di harga Rp11. Oke, harga Rp11 itu berarti dari Indodax. Kalau di bursa? Rp11 itu kan waktu September 2024. Mhm. Cuma kita tutup market itu di bulan Oktober 2025. Mhm. Itu harga ditutup dengan angka Rp341. Dari Rp11 itu berarti ada pembelian, Ya. siapapun nih yang beli lah ya. Ya. Yang pasti mungkin bukan di developernya. Ya kan naik. Orang-orang kan ramai tuh se-Indonesia kan. Oh bagus nih Botex nih, set sampai 341. Betul. Oke, 341 berarti akumulatifnya dari harga itu berapa persennya itu dimiliki sama siapa? Dari pantauan kita di internal, mundur dulu sedikit. Ya, oke. Jadi setelah kita tutup market, kita kirim email ke semua member yang punya token Botex. Ya. Kita kasih opsi apakah mereka mau tokennya kita buyback di harga 341. 99, sekian persen saya baca ya, saya intip data ya. Ada data loh. Oke, jadi
Dari total 18.348 orang Oke. yang punya token BotX di Indodax, itu 99,7% itu setuju dengan cara penyelesaian kita, di mana kita akan buyback di angka 341. Oke, cakep. Ya. Quorum. Tapi ada sisanya sekitar 50 orang itu menolak. Oh, kenapa? Dan memang dari 50 orang tersebut 63,83% itu developernya. Kemudian 10,92% itu terafiliasi dengan developer. Terafiliasi artinya bagian dari manajemen dan komisaris. Oh. Jadi total 74,75% itu developer dan afiliasinya. Sisanya baru member-member yang lain yang kita anggap konsumen. Oh, oke. Nah, mereka memang menolak dengan cara penyelesaian kita di angka 341. Kemudian kita melakukan mediasi. Dan puji Tuhan, saya terima kasih juga ke bursa dan ke OJK diberi ruang untuk mediasi. Oke. Pertama itu dengan bursa. Pihak BotX diundang, pihak kami juga diundang dari Indodax. Sayangnya developer tidak hadir waktu itu. Oke. Kemudian beberapa hari kemudian diundang oleh OJK. Karena ya sesuai dengan berita kan tadi kan. Memang pihak BotX ini mengadukan masalah ini ke OJK, tapi bukan ke pengawas. Kalau di berita kalau nggak salah tulisannya pengawas. Itu ke apa ya namanya? Apa? OJK perlindungan konsumen. Ada perlindungan konsumen di situ. Perlindungan konsumen. Oke. Betul. Oke. Dan mereka kalau ada aduan, mereka diwajibkan untuk memfollow up. Yang follow up-nya dengan cara bermediasi. Terus hari itu memang ditemukan. Saat itu ada 2 orang yang mewakili BotX Coin dan beberapa orang dari Indodax. Nah, yang waktu itu ketika mediasi bersama OJK, 2 orang ini mengatasnamakan sebagai konsumen Indodax. Ya, cuma kenyataannya jadi debat kusir karena waktu itu kita bilang ke OJK bahwa mereka bukan konsumen. Loh, mereka siapa? Karena mereka developernya. Loh, mereka itu direktur dan komisarisnya BotX. Hah? Loh, tapi ngakunya konsumen juga? Ngakunya konsumen. Oh, karena makanya di mediasi itu terjadi kebuntuan. Karena waktu itu kita ingin bermediasi dan memang diundang oleh OJK untuk bermediasi dengan konsumen. Tapi ternyata ketemunya dengan PT. Tapi nggak mungkin dong seorang developer masa menjadi konsumen. Masa developer yang ngebeli koinnya tuh ngegoreng koin dia sendiri? Ya kan boleh-boleh aja kalau developer beli tokennya sendiri. Kenapa tidak boleh? Oh, itu jawaban yang ada di log tadi adalah dia terakhir pembelian paling banyak ya? Maksud Anda? No comment. Kena kan lu ngumpet-ngumpetin kena sama gue. Kan saya tidak menjawab. Oh iya. Emang nasib jurnalis ini perjuangannya berat guys. Gue mewakil elu lagi nonton nih. Gue cek kanan, gue cek kiri gitu ya. Ya udah, tapi dengan berjalannya waktu kita ingin kasus ini segera selesai. Kemudian ketika kita bertanya ke bursa, di bursa terakhir penutupan harga berapa? 341 kan? 341 itu di Indodax. Di bursa ternyata tercatat 342. Oh, naik 1. Karena kok begitu? Waktu bursa delist dengan waktu Indodax delist kan waktunya beda. Indodax kan besoknya. Oke, terus? Karena selisih sehari ada selisih Rp1, ya wajar lah. Oke. Jadi ngikutin yang mana nih Indodax nih? Ngegantinya 341 apa 342? Karena kita ingin segera selesai, ya sudahlah kita ganti aja dengan harga yang bursa. Di mana ada kita lebihin 1 perak gitu kan. Terus kita kasih uang ke akun mereka masing-masing. Kok dipikir Indodax baik juga ya. Kasus yang pertama 600 juta mau diganti, padahal potensi fraud, khawatirnya. Takutnya banyak yang akhirnya kepincut bahasa gue apa ya? Terpikat, terpukau, tergoda ikut-ikutan jadi ngaku-ngaku. Yang sekarang juga Anda dari 341 ke 342.
Oke lah anyway, 342 harganya. Berarti kalau dirupiahin total akumulatifnya? Total akumulatif semua member sekitar 20-an miliar. Anda ganti? Kita ganti. 20 miliar? Sudah kita ganti. Sudah diganti? Sudah kita ganti. Wow. Dan menurut kita ini penyelesaian yang bukan win-win ya, tapi itikat yang sangat baik sekali ke member, termasuk ke developer. Soalnya di sini kenapa yang 600 juta yang sebelumnya, yang case yang sekarang ya, 600 juta sebelum obrolan maksudnya. Kan ini kan obrolan ini kan yang bot X, sebenarnya ini kan bot X duluan ya case-nya kan, karena kebobolannya kan 2024 itu kan. Betul. Akhirnya yang akun yang baru lagi ada yang ngaku 600 juta. Tapi anyway adalah 600 juta nggak diganti karena memang lognya itu ada tercatat secara sah. Kalau yang bot X karena memang diakui fair dari Indodax memang kejebolan. Oke, diganti etiket baik, makanya mau gara-gara kejebolan. Ya. 20 miliar Dan sudah itu dipastikan pun nyampe. dengan angka yang jauh lebih tinggi dari waktu kena hack. Kena hack kan cuma 11 perak, kita ganti 342 perak. Berarti kalau nilai rupiah akumulasinya adalah 700 juta jadi 20 miliar. Betul. Boy, gue juga mau tuh leverage begitu. Berapa kali lipat tuh? Jadi memang di posisi kita, ya kita udah jatuh ketimpa tangga gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu tanggung jawab kita ganti. Keguyur chat lagi. Udah jatuh ketimpa tangga keguyur chat. Oke, 20 miliar dipastikan sudah diterima langsung. Sudah, kita masukkan ke akun mereka masing-masing. Ada Dalam buktinya? bentuk rupiah. Ada buktinya berarti Ada. kan? Semuanya kan? Semua ada. Dalam bentuk rupiah. Itu berarti 20 miliar dibagi-bagi ke 9% tadi ya? Ke 18.000 orang. Developer dapat apa? Developer dapat cukup besar lah, belasan miliar. Oh, berapa dari 20 miliar developernya berapa? Ya ada lah, tadi tinggal dihitung. Kok banyak developer banyak? Ada. Kok banyak? Developer cuma satu, PT. Iya, maksudnya kok XCOM. emang begitu hitungannya? Berarti developer dapat yang lebih banyak atau karena... Karena memang liquidity-nya terkonsentrasi ke developer. Berarti developer yang borong banyak? Dia sendiri juga berarti yang... Ya dia kan boleh aja beli kan. Bukan ngegoreng, bukan ngepompom kan? No comment. Dia bisa aja beli. Dan mungkin ya memang dia deposit. Kan tokennya mereka yang issue sendiri. Di log ada terdata beli jual nggak? Ada. Dari developer? Ada. Oh, jadi beli jual. Sampai 341 tadi harganya dari 11. Ya itu kan haknya developer. Oh, tapi secara OJK boleh nggak sih kayak gitu? Mungkin asal bukan market manipulation ya. Berarti boleh kan? Saya mesti tanya OJK kalau itu. Iya. Ya mungkin aja ya. Kalau urusannya saya misalnya mau jual topi saya. Ini saya yang bikin, ini serius. Saya bikin di PPPC. Apalah lupa saya. Iya kan? Valuasi sekian. Saya beli 100. Saya jual lagi. Saya beli 1.000. Orang ikut-ikutan. Bagus ya topinya Derry nih. Make people you trust gitu kan. Atau make people trust you. Saya jual lagi. Boleh dong berarti ya? Boleh. Mungkin ya. Saya bukan orang yang berhak menjawab. Oke. Ini urusan hukum dan regulasi. Berarti sudah kelar masalahnya? Menurut kita sih sudah. Iya, 20 miliar berarti udah damai dong? Udah diganti? Menurut saya, menurut kita sudah. Lah emang kalau menurut itu kan berarti... Tapi kan masih ada berita-berita yang ditiupkan di sosial media gitu kan. Oh, loh, ya itu makanya kapan? Anda tanya. Iya makanya. Enggak. Kalau udah tutup Anda nggak tanya. Ya betul. Berarti digantinya kapan? Hah? Kok masih ramai sekarang? Digantinya November ya, kalau nggak salah ya. November 2025. Terakhir ada berita. Tadi kapan? Beritanya tadi kapan? Loh kan udah dilunasin. Iya, tapi masih ada pemberitaan. Tadi yang bot X tadi mana sih pemberitaan tadi yang ada typonya dikit? Januari. Januari. Baru dong. Baru beberapa hari yang lalu. Tapi ini juga misleading ya sebenarnya ya. Di bola panas di tangan OJK karena Januari setahu saya nggak ada apa-apa di OJK masalah bot X. Beritanya telat kali media. Karena kita bermediasi dengan OJK pun bulan-bulan November ya. Ini siapa yang goreng?
Nggak mungkin dong Skyholic 888 yang ngegoreng berita ini. Skyholic ada postingannya ini. Hah? Ada. Gorengannya dia, masa sih? Apa Saya nggak hubungannya? tahu. Saya nggak tahu. Emang iya? Masa sih? Saya aja masih nggak percaya kalau di balik akun Skyholic 88 itu adalah ada Indra Kents dan kawan-kawan. Saya nggak tahu. Saya kan Nggak, tadi katanya kan pemilikannya, udah enggak ya Indra Kents jadi Botex ya? kalau PT Potex secara akta memang sudah tidak ada nama Indra Kents. Sebelumnya ada. Sebelumnya ada. Oke. Tapi berarti dari 20 miliar udah dilunasin itu, artinya sudah berhenti di situ. Kalau gorengan masih ada, apakah ada terima pesan bahwa mungkin ada kata-kata yang lainnya? Ya mungkin. Contoh misalnya kayak ucapan terima kasih terakhirnya apa? Udah selesai kan harusnya kan? Kita transfer nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada Nggak ada apa-apa lagi. omongan-omongan Nggak lagi. ada. Adanya omongan di ini sosial media. Masih tanda tanya besar. Ada komunikasi informal di mana mereka minta nggak cukup segitu, kita mau lebih banyak. Tapi informal ya, informal saya sebut tapi tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Tapi ada diskusi informal. Maksudnya berarti ada minta lebih dari Ada 20 minta miliar. lebih. Lah kan udah deal. Belum deal. Ini kan ya memang saya tahu ini bisa dipersepsikan settlement satu pihak kan, karena kita tiba-tiba mau aja beli di angka 342 gitu kan. Loh, emang nggak ada tanda Tapi kan terima? menurut kita settle dengan harga 342 kan dengan dasar. Dasarnya adalah harga terakhir yang tercatat di bursa yang sesuai dengan regulasi Indonesia. Iya, maksud saya adalah diterima angka rupiah 20 miliar sebagai ganti Nggak ada rugi. kontrak. Nggak ada Lah, apa-apa. kirim-kirim aja. Kirim aja. Lah kalau dituntut balik lagi misalnya, saya kan nggak menyetujui 20 miliarnya. Yang saya pengen misal 100 miliar misalnya. Enggak, nih asal-asalan saya aja. Ini bisa aja kan? Lah kenapa Anda nggak mau tanda terima? Ini kan orangnya nggak mau mengakui angka segitu cukup. Oh. Emang ada omongan angka yang langsung belak-belakan di Ya, atas ada diskusi informal lah. Angkanya juga tidak bisa saya sebut karena ini sebuah diskusi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Adalah telepon. Oh iya? Siapa yang telepon? Developer. Oh, developer. Developer. Telepon ke Nggak, William. bukan ke saya. Ke salah satu direksi Indodax. Bilang apa? Angkanya kurang segitu. Dasarnya? Pokoknya dia maunya lebih gitu aja. Ya kan harus ada dasar. Ya nggak ada dasar. Lah. Saya mau lebih gitu aja. Lah saya punya utang sama Ko William 1 juta, ya balikin 1 juta lah. Di atas 1 juta riba. Ya nggak tahu. Kan Pokoknya utang piutang kan? menurut dia kurang gitu aja. Kalau udah ngobrol kayak gitu, saya jawab apa kan nggak bisa juga. Udah ditanya. Hah? Bahwa developer, kamu ukurannya lebihnya tuh sekian dari mana gitu. Siapa tuh mungkin Anda yang nggak tahu, dia punya hitungan sendiri. Anda jangan satu pihak dong kok. Bisa Ya. jadi memang ada hitungannya. Nih, baca makannya Ko William gitu. Anda baca nggak? Baca apanya? Tanda kutip mungkin tuntutannya lebih dari 20 miliar. Nggak, kalau mereka alasannya adalah ini kan saya yang jual barang, suka-suka saya mau lepas harga berapa. Oh, Kan valuasi. mereka selalu memainkan alasan itu. Oh, baik sangka aja kok. Cuma kalau dari perspektif kita, ya memang ini barangnya kecurian. Dan kita ganti untung, bukan ganti rugi. Mungkin ada valuasi nggak sih kayak koin-koin kayak begini? Misalnya kan 20 miliar. Oh sebentar, hitungan dari mana nih? Kalau hitungan dari revenue 20 miliar kan saya pakai multiple ratio kali 5. Betul. Makanya seharusnya 100 miliar dong. Nggak gitu? Untungnya, sayangnya tidak ada kalau di Oh koin nggak ada ya? nggak ada. Tapi sempat kesebut ya? Hmm? Berapa? Sempat kesebut? Angkanya berapa harusnya sewajarnya? Ada sebuah angka lah, saya nggak mau nyebut juga angkanya. Ini kalau nggak saya sebut bakal ngomongin terus. Lah kan tugas saya sebagai media yang penengah kok. Saya nggak lagi bela yang bersangkutan. Saya nggak lagi bela Skyholic apa segala macamnya atau Botex ya, meskipun saya nggak tahu nih mungkin jangan-jangan dua orang berbeda. Saya nggak lagi bela siapa-siapa. Tapi maksud saya media tuh harusnya nggak boleh kanan nggak boleh kiri, tengah-tengah. Makanya saya mau tahu
Jangan-jangan mungkin ada si pihak A yang bohong atau si pihak B yang bohong. Kalau bahasa secara general, secara global ya. Tapi saya nggak bilang juga Anda yang bohong, enggak. Tugasnya menggali. Siap. Berarti Ya ada diskusi lah. nggak akan diselesaikan itu di atas Intinya 20 ada M. diskusi bahwa angkanya dilebihin Wow. Lebihnya terlalu signifikan kali ya. signifikan. 21 miliar pun Anda akan bayar atau tidak? Sekarang sih nggak tahu lah, itu nanti proses negosiasi kalau iya. memang ada. Saya mau ngukur aja sih, maksudnya 20 miliar atau Anda langsung saklek bahwa kayak lah kan gue best 342 harganya. Kalau menurut kita sih sebetulnya sudah settle, karena kan kita settle dengan harga terakhir 700 juta. yang ada di bursa sesuai hukum. Maksudnya kalau menurut kita, kalaupun kasus ini masuk ke ranah hukum, nanti hukum akan tanya kerugiannya berapa, cara valuasinya seperti apa. Kan value nggak boleh sembarangan. Coba kita simulasiin. Anda dari ranah hukum, saya jawab. Kerugiannya berapa? Coba tanya dong. Gimana? Tanya kerugiannya berapa? Kan gitu kan kita Kerugiannya berapa? 700 juta. Yang kamu dapetin berapa? Yang kamu dapatkan berapa? 20 miliar. Itu untung ya? Ya untung kan? Gimana harus saya? Lah iya ya. Di undang-undang kita perlindungan itu kalau untung itu nggak bisa. Bingung saya. Itu bisa dituntut. Saya untung nih, tapi mau. Saya nggak tahu. Gimana ya? Gitu. Oh, kerugiannya harusnya 700 juta yang tercatat. Tapi ya dibalikinnya 20 miliar gitu kan? Waktu kita kecurian di bulan September, harganya kan totalnya, bukan harganya, totalnya Iya, tadi value-nya kan. kan 700 juta. Iya. Itulah nanti mungkin saya juga nggak paham deh tuh kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita lihat dalam transaksi token BotX ini, kan dia ada PT BotX Indonesia itu kan. BotX Coin Indonesia. Itu kan dia juga jual beli. Average harganya jauh di bawah 342. Meskipun dia sendiri yang jual beli. Artinya, menurut kita ya, ini kan perspektif orang beda-beda. Tapi kalau menurut kita, ya kita ini ganti untung. Kalau kita beli harga token dengan harga yang jauh lebih tinggi dari yang mereka keluarin duit, kan berarti untung kan? Untung. Ya mana mungkin juga sih minta untungnya berkali-kali lipat. Masa udah untung lagi? Ya nggak tahu sih. Ya jadi menurut kita, ya kita sudah beretikat baik sesuai dengan dasar yang kuat untuk melakukan ganti untung. Ganti untung. Ya, Tapi kalau nanti misalkan ada misalkan ada proses hukum, yaitu pegangan kita. Jadi maksudnya bisa dituntut balik gitu? Saya nggak tahu, kan bisa, kan orang boleh nuntut siapa aja ya, terserah ya. Kalau misalkan nih mereka melakukan penuntutan kurang itu, nih gitu. Itu adalah dasar yang kita pakai. Kita udah ganti untung. Kenapa ganti untung? Ya harganya mereka keluarin duit berapa? Mereka rugi berapa? Segini. Yang kita transfer lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Terus apa yang disengketakan? Oke. Dibalikin lagi harusnya sekian. Susah ya? Karena udah termasuk dari kerugian udah di atas berkali-kali lipat ya. Takutnya ada yang Anda nggak tahu, ntar malah Anda kepleset. Mungkin contohnya apa ya? FTX. Bank misalkan. Oh, oke. Bank ada kreditur macet. Debitur atau kreditur? Debitur ya. Debitur macet. Yang utang debitur ya. Yeah. Debitur macet. Bagaimana? Oh, bukan ya. Ganti. Oke. Apa? Misalnya ada utang piutang deh. Utang piutang. Kita berdua aja role play. Ya. Saya utang berapa misalnya? 10 juta sama Ko William gitu. Terus ada satu yang gagal bayar, gitu kan? Terus ya udah deh, saya ganti pakai properti gitu. Utangnya. Iya, kan iya betul. Oke, kan cicil 10 juta 10 bulan, berarti 1 bulannya 1 juta 1 juta. Saya nggak sanggup deh bayar utang, saya kasih aja. Tinggal 5 jutanya nih. Rumah gitu. Ya rumah, oke. Rumah. Ya valuasi rumah kan nggak bisa sembarangan. Oh, ya memang ada ukurannya. Menurut saya rumah ini harganya 10 miliar. Yang berhak menentukan angkanya siapa? Ya financial projector. Betul.
Nah, menurut kita bursa. Paham. Oke. Iya ya. Saya waktu itu pas Om Deddy Corbuzier mau invest dikasih solusi, ini ada logonya kan. Diajak meeting ke kantornya, yaudah. Kita sepakat gue pengen invest di lu. Oh, oke Om. Tapi kita ada valuasi. Oh, silakan, gak apa-apa. Kita tunggu ya minggu depan. Ya gue ngelempar ke financial project. Iya. Hitungin gue dong. Dari mana? Dari revenue misalnya atau dari profit misalnya. Oh, sekian. Intangible-nya apa aja? Personal branding-nya si Derry gimana? Kan kehitung semua tuh. Sekian Om. Ya dasarnya ditanya balik sama dia di Corbuzier. Gila lo, masa gue beli kucing dalam karung? Dasarnya apa dari sekian? Oh, karena ini. Siapa yang ngitungin ini? Oke, dipelajari, mungkin terjadinya negosiasi, bayar. Kan gitu kan? Betul. Oke. Dan itu harus lembaga yang diakui di Indonesia. Kan sesuai hukum Indonesia. Yang menurut kita siapa? Ya bursa. Siapa lagi? CFX ya? Sekarang CFX. Oh. Karena kita member dari CFX. Nah, menurut kita sih bursa gitu. Tapi kalau memang yang namanya hukum kan maksudnya bukan 0 1 ya. Jadi menurut mereka mungkin bukan bursa tapi apa ya? Ya itu nanti didiskusikan kan. Yang penting indikator. Tapi menurut kita sudah adil bursa. Walaupun secara finansial kita rugi, kan kita ngeluarin 20 miliar. Tapi ini adalah basis yang menurut kita sesuai dengan hukum. Secara threshold ya bursa ya. Ya. Ya kita lihat berarti. Tapi nggak tahu tuh Januari masih naik lagi tuh berita ya. Saya nggak tahu, mungkin habis ngobrol sama bro jadi jadi naik lagi. Kenapa jadi naik lagi? Jadi dibales lagi kan biasa ini narasi di sosial media ini bales-balesan kan? Iya benar, tapi kan awareness-nya jadi naik lagi Indodax. Oh iya ya, Iya. pusing saya ya. Tapi vibes narasi vibes-nya negatif mulu. Susian juga yang Indodax ya. Pusing saya benernya jadi CEO. Iya. Saya dulu waktu CTO nggak kayak gini. Dalam hati, tau gitu nggak usah tukeran nih. Serius? Sama Oscar. Puyeng kan? Puyeng. Saya juga puyeng, saya kan CEO di sini. Ya, dulu saya CTO, saya bacanya buku bisnis kan setiap hari kan. Apalah, business planning lah, strategi lah, leadership lah, financial lah. Sekarang bacanya buku stoik. Meditasi. Setiap pagi meditasi. Iya. Sama buku legal ya. Tiba-tiba ya. Sebelum kesini meditasi dulu. Kita doakanlah semoga semua baik-baik saja apa segala macamnya ya. Aduh seru sekali ini, kalau nggak di stop nih panjang banget ya teman-teman nih. Belum lagi ngomong tentang Anda dari pihak Timothy apa Skyholic ya. Enggak lah kalau Anda utang jasa loh. Ini versi saya ya, saya nggak bilang ke dia ya. Anda utang jasa Indodax kan pernah di up juga sama Timothy. Yang jadi masalah sekarang kasus mereka itu kan sudah di ranah hukum. Jadi ya pasti kita serahkan sajalah pada hukum. Cuma kalau menurut saya, kalau nggak ada Timothy mungkin exposure kripto tidak sebesar ini di Indonesia. Jadi bagaimanapun industri ini bisa begitu besar, ini adalah sedikit banyak andil dari Timothy. Berarti Anda dari pihak secara nggak langsung di Timothy, bela Timothy. Personal ya, Iya. bukan Indodax ya. Personal kan saya kenal Timothy. Saya tidak kenal Skyholic. Oke. Ya maksudnya kalau saya personal kan memang saya kenalnya Timothy. satu orang gitu. Oke. Jadi susah saya untuk objektif juga susah. Oh ya, kan? pembandingnya soalnya Iya. juga. Dan yang satu kan akun anonim. Ya, Kalau bro gimana? Ya emang sedang ramai sekali ya Indodax. Gantian deh, biar fair deh. Gue mau nunjukin lu sesuatu kok. Biar fair aja, cuma ini gak ada urusannya. Takutnya gue berutang budi lagi. Nih, hari ini ada apa? Selasa ya, hari Jumat tuh. Siap. Oh. Siap. Enggak, kenapa lu kepo? Gue cuma nunjukin. Kan lu tadi baca punya gua. Baca punya lu. Ya kan gue juga gak kenal ya.
Tapi menarik ya, bahwa sebenarnya kita tahu ini nanti mungkin industri kripto seperti apa, tapi kita ada banyak juga yang nggak tahu tentang exchange lokal di Indonesia. Nanti kita update lagi lebih lanjut kali ya. Kok ada yang mau tambahin nggak Apanya? ke teman-teman semua terkait Crypto Bros atau gue sebenarnya tadi ada yang kelewat. Gue pengen penasaran dari segi bukan perkoin, Bitcoin arahnya kemana? Kayak kurang afdol nggak sih? Tapi lu boleh ini nggak sih kok ngerekomendasi? Tetap sama, non financial advice jatuhnya. Tapi kalau dari exchange obvious banget ya. Kalau dari kita, yaitu sebetulnya kita ditempatkan di posisi yang tidak bisa objektif juga, karena kita jualan Bitcoin ya. Tapi kan kalau Bitcoin Gua personal juga invest Bitcoin gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau Bitcoin. Kalau kayak Ethereum, Solana boleh Gua endorse invest di Bitcoin dan Ethereum yang cukup signifikan lah. secara peraturan OJK nggak boleh. Boleh. Oh boleh. Ini Jadi bukan emiten, bukan pasar modal. Kita kan nggak ada insider. iya paham. Cuma maksudnya kalau secara exchange, kalau kayak nyebut, rekomen itu ada di luar dari OJK deh. Etik lah masuknya. Itu Sejauh yang saya tahu boleh ya. Kita boleh mempromosikan suatu project asal masih di media kita sendiri. Kalau ini bukan media kita sendiri kayaknya bisa diperdebatkan. karena keuntungan sepihak. Tapi yang penting kita not financial advice lah. Ah. Sebetulnya yang ditakutkan sama OJK adalah kita mempromosikan token-token yang fundamentalnya tidak jelas. Oh enggak lah, kalau saya kan maksudnya kan yang fundamentalnya jelas kok. Ya kalau Bitcoin saya rasa sih cukup aman. Oke. Bitcoin, Ethereum. Dan dari dulu kan kita mengadvokasi sebetulnya Bitcoin. Oke. Dan nama kita itu dulu Bitcoin Indonesia. Bitcoin.co.id ya. PT Bitcoin Indonesia Iya, itu dulu iya, nama iya. kita. Kita tuh disangka penerbitnya Oh Bitcoin. iya, dulu. iya. Waduh. William Ajinomoto. Zaman purba dulu lah, 10 tahun yang lalu. Iya. Oh oke. Tapi Ya. kalau untuk token-token yang lainnya? Saya sih nggak begitulah. Kadang iseng aja paling beli. Tapi tidak dalam porsi yang besar. Mostly, maksudnya kehidupan saya sudah sibuk sekali gitu sebagai CEO. Oh iya. Apalagi Jadi, rame begini ya. Udah nggak sempet trading. Oke. Yang saya mesti lakukan adalah membuat platform supaya orang bisa trading. Kalau saya trading sendiri, waktunya habis nanti. Siap. Kok nanti update lagi ya. Siap. Gue siap, punya siap. apresiasi buat lu karena gue tahu nih orang baik. Insya Allah gue tahu nih orang selalu menuju jalannya kebaikan mulu, tidak kesesatan mulu, sesuai dengan satu jargon menemani langkah menuju kebaikan. Ada satu sendal yang selalu menemani langkah kita menuju kebaikan karena gue bukan dukun, karena menurut gue itu hal yang maksiat lah, dukun haram gitu ya. Tapi maksud gue adalah di sini adalah minimal lu ingat begitu lo pakai ini karena jargonnya ini. Wah, aku mau masuk ke tempat pijit dan diskotik nggak jadi. Siap. Sendal Shirata bisa didapetin di bawah teman-teman semua. Ini ada hadiahnya tuh. Iya mantap. Silakan. Nanti ini hadiah karena lu baik banget kok. Ya gue nggak tahu ya. Meskipun di sini masalahnya selesai sampai kapan. Habis kita bahas gini, ntar ada penyerangan lagi. Ya itu di luar kendali gue. Salam buat Pak Oscar ya. Thank you. Iya, Thank you ya, Bro. sama-sama. Thank you banget udah dikasih waktu lah. Iya untuk dong. Ya. Curhat. Curhat. Faktual lagi ya. Faktual dong. Faktual ya. Silakan. Bisa dipertanggungjawabkan. Wih keren. Kalau tidak bisa, saya tidak bicarakan. Widih. Udah diskusi sama lawyer ya sebelumnya. Siapa? Oh belum. Siapa lawyer? Hotman Paris. Itu Timothy, saya nggak ikut-ikut. Nah kan Anda kesana arahnya. Enggak. Ada aja tetap di ujung giring Betul. opini ya. Ya kenal aja, kenal teman. Oh ya siap. Kalau si Auli nggak kenal ya? Belum kenal. Oh iya siap. Boleh juga kenalan. Hah? Mungkin diskusinya lebih enak. kalau Oke. kenal. Ya. siap. Siap. Thank you. Update lagi nanti ya. Siap. Lanjut Thank di you. WA ya. Kita kasih solusi.